Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khofifah, NIM 01183135, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 5, semester 6. Di sini saya akan membahas materi mengenai akad jasa wakalah. Adapun latar belakangnya yaitu wakalah sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, karena wakalah dapat membantu seseorang dalam melakukan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh orang tersebut, tetapi pekerjaan tersebut masih tetap berjalan seperti layaknya yang telah direncanakan. Hukum wakalah adalah boleh, karena wakalah dianggap sebagai sikap tolong-menolong antar sesama. Selama wakalah tersebut bertujuan kepada kebaikan, terkadang seseorang tidak mampu melakukan sesuatu pekerjaan, mungkin karena tidak memiliki kompetensi atau keterbatasan waktu dan tenaga untuk menyelesaikannya. Biasanya ia akan memberikan mendat atau perwakilan kepada orang lain guna menyelesaikan pekerjaannya yang dimaksud. Hal ini lazim disebut dengan wakalah. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian wakalah. Wakalah berasal dari wazan wakalah yakilu waklan, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan, sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. Yang pertama, al-wakalah juga berarti penyerah atau al-tafwid, dan pemeliharaan atau al-hifd. Yang kedua, menurut kalangan Syafi'iyah, artinya wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa atau al-muwakkil kepada orang lain supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Wakalah dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain. Dari sini kata taukil diturunkan, yang berarti menunjukkan seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal, juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan di mana yang memberikan kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad wakalah pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. Selanjutnya yang kedua yaitu landasan hukum. Landasan hukum wakalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran. Salah satu dasar dibolehkannya wakalah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi, yang terdapat pada Quran surah Al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum, qala qailum minhum kam labistum, qalu labisna yawman aw ba'da yawm, qalu rabbukum a'lamu bima labistum, fab'azu ahadakum biwarizikum hazihi ilal madinati falyanzur ayyuha aska ta'aman falyatikum birizkim minhu wal yatalattaf wala yusy'iranna bikum ahada, yang artinya, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka bertanya, sudah berapa lama kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia
berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. Dan adapun di Quran surah Yusuf ayat 55 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qala ja'alni ala khazainil ard, inni hafizun alim. Yang artinya dia Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Ayat-ayat tersebut menyimpulkan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi. Ada solusi yang bisa diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidaksanggupan melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong-menolong. Dengan demikian, seseorang dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui jalan wakalah. Selanjutnya yaitu sunnah. Adapun hadisnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Rafi'in wa rajula minal ansari fasaujahu Maimunata min Haris, yang artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Haris. Hadis riwayat Malik. Dan selanjutnya yaitu ijma. Para ulama berpendapat dengan ijma atas dibolehkannya wakalah. Mereka mensunnahkan wakalah dengan alasan bahwa wakalah termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Selanjutnya yang ketiga yaitu rukun dan syarat wakalah. Adapun rukun dan syarat wakalah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu rukun wakalah. Rukun wakalah dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu orang yang memberikan kuasa atau al-muwakil. Yang kedua orang yang diberikan kuasa atau al-wakil. Yang ketiga perkara atau hal yang dikuasakan atau al-taukil. Dan yang keempat pernyataan kesepakatan atau ijab dan qabul. Selanjutnya ada syarat-syarat muwakil atau yang mewakilkan. Muwakil merupakan orang yang berwakil disyaratkan sah melakukan apa yang diwakilkan. Sebab milik atau di bawah kekuasaannya, orang yang berwakil disyaratkan sah melakukan apa yang diwakilkan. Sebab milik itu di bawah kekuasaannya. Syarat-syaratnya adalah yang pertama pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Dan yang kedua orang mukallaf atau anak munayiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya. Selanjutnya ada syarat-syarat wakil atau yang mewakili. Syarat-syarat wakil adalah sebagai berikut. Yang pertama, cakap hukum. Cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya. Dan yang kedua, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Dan yang ketiga, wakil adalah orang yang diberi amanat. Selanjutnya ada perkara yang diwakilkan atau objek wakal. Sesuatu yang dapat dijadikan objek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain. Perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syara, memiliki identitas yang jelas dan memiliki sah dari al-muwakil. Misalnya jual beli, sewa menyewa, pemindahan hutang, tanggungan, kerjasama usaha, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, talak, nikah, perdamaian, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada pernyataan kesepakatan atau ijab qabul. Kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tulisan, dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan. Dan selanjutnya yang keempat yaitu jenis wakalah. Wakalah dapat dibedakan menjadi al-wakalah al-ammah dan al-wakalah al-khassah dan al-wakalah al-muqayyadah dan al-wakalah
mutlaqah. Yang pertama yaitu al-wakalah al-qashoh adalah prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik, dan spesifiknya pun telah jelas, seperti halnya memberikan Honda tipe X menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tersebut. Yang selanjutnya ada al-wakalah al-amma adalah proses pendelegasian wewenang bersifat umum tanpa adanya spesifikasi, seperti belikanlah aku mobil apa saja yang kamu temui. Dan selanjutnya yang ketiga al-wakalah al-muqayyadah dan al-wakalah mutlaqah adalah akad di mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya juallah mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika kredit. Sedangkan al-wakalah al-mutlaqah adalah akad wakalah di mana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu. Misalnya juallah mobil ini tanpa menyebutkan harga yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu berakhirnya wakalah. Wakalah bukanlah akad yang berlaku abadi, tetapi bisa menjadi batal atau dibatalkan. Dalam hal ini ada beberapa yang menyebabkan wakalah itu batal atau berakhir. Di antaranya yang pertama yaitu ketika salah satu pihak yang berwakalah itu wafat atau gila. Dan yang kedua apabila maksud yang terkandung dalam wakalah itu sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan maksudnya dari pekerjaan tersebut. Yang ketiga, diputuskannya wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang menerima kuasa dan berakhir karena hilangnya kekuasaannya atau hak pemberi kuasa atas sesuatu objek yang dikuasakan. Dan yang keempat, diberhentikannya aktivitas atau pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak. Dan yang kelima, pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa yang diketahui oleh penerima kuasa. Dan yang keenam, penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa. Dan yang ketujuh, gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kuasa. Baik, itulah tadi materi atau penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kita masih saling belajar, sharing bersama. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.